Ya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bu Ririn? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, semua sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya. Bu Ririn, ini saya mohon maaf sekali karena mengganggu aktivitasnya Bu Ririn. Tidak sama sekali Bu. Ya. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Di mana supervisi akademik itu merupakan pembinaan yang direncanakan dalam rangka membantu proses atau memberi bantuan teknis untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam memperbaiki pembelajarannya ya. Kemudian di sini untuk supervisi nanti terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, sedangkan yang ketiga adalah pasca observasi. Ya. Nah, kemudian dalam percakapan kita kali ini merupakan pra-observasi. Itu di sini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Bu Ririn ketika melakukan persiapan untuk pembelajaran yang akan dilakukan besok itu ya. Nah, kemudian dalam percakapan hari ini apa yang Bu Ririn harapkan? Jadi yang saya harapkan Bu Nur dari pra-observasi ini adalah saya bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana cara saya untuk mengembangkan pembelajaran yang akan saya lakukan agar pembelajaran itu dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Karena saya telah melakukan identifikasi bahwa dalam kelas saya itu ada 3 gaya belajar Bu Nur. Jadi ada beberapa siswa yang mereka memiliki gaya belajar visual. Jadi mereka lebih mudah untuk menerima informasi pembelajaran melalui gambar atau grafik. Kemudian yang kedua, beberapa siswa memiliki gaya belajar auditory. Jadi mereka itu lebih mudah menangkap informasi-informasi pembelajaran melalui berbagai sumber suara. Kemudian yang terakhir ada sekitar 3 atau 4 anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi mereka dalam menangkap pembelajaran atau menangkap informasi itu lebih bisa menggunakan atau melibatkan gerak tubuh. Jadi begitu Bu Nur. Ya, pada intinya pada proses pra-observasi ini saya berharap bisa mendapatkan masukan dari Bu Nur tentang persiapan apa saja yang harus saya lakukan terkait mungkin perangkat pembelajarannya, yaitu RPP-nya, LKPD-nya, alat evaluasinya, atau media apa yang harus saya gunakan untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik saya. Terus mungkin terkait dengan strategi pembelajaran apa yang harus saya lakukan sehingga nanti pada saat proses observasi semuanya bisa berjalan lancar dan tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Oke, jadi dalam hal ini yang Bu Ririn harapkan itu bagaimana nanti Bu Ririn itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid melalui identifikasi terlebih dahulu seperti itu ya Bu Ririn ya. Oke. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Ririn mau melaksanakan pembelajarannya ini? Oke. Insya Allah akan saya laksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 ya, insya Allah. Ya, berarti untuk Senin besok ya, Senin yang akan datang. Yang akan datang besok ya Bu Ririn ya. Oke. Kemudian Bu Ririn ini kan mengajar di kelas 2 ya. Iya, di kelas 2 itu kita masih melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 secara tematik. Itu secara tematik ya. Kemudian untuk muatan pembelajarannya sendiri
itu apa yang Bu Ririn pilih, kemudian materi tentang apa yang mau besok dilakukan pembelajarannya? Jadi kebetulan Bu Nur, untuk kelas 2 sendiri itu kita sampai tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk muatan pembelajarannya, saya mengambil muatan pembelajaran matematika dengan materi waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu Bu Nur. Jadi di situ mengambil muatan matematika untuk materinya tentang waktu. Ya. Terus dalam pembelajarannya sendiri itu tujuannya apa, Bu Ririn? Untuk tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 2 Bu Nur. Yang pertama itu dengan mengamati tanda waktu, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan benar. Begitu. Jadi ada 2 tujuannya ya. Untuk yang pertama adalah mengetahui satuan waktu untuk mengukur waktu. Kemudian untuk yang kedua itu menuliskan tanda waktu itu sendiri, tujuan pembelajarannya ya. Terus sejauh ini ya, persiapan apa yang sudah Bu Ririn lakukan untuk pembelajaran besok itu? Untuk persiapan sendiri tentunya yang pertama saya mempersiapkan perangkat pembelajarannya, mulai dari RPP-nya, mulai dari LKPD-nya, dan juga untuk alat evaluasi akhirnya. Terus kemudian saya juga mempersiapkan media yang akan saya gunakan. Jadi karena siswa saya ini memiliki 3 gaya belajar, sehingga saya harus mempersiapkan 3 media juga yang dapat memfasilitasi peserta didik saya dalam belajarnya. Terus kemudian saya juga mempersiapkan strategi pembelajaran apa yang bisa saya gunakan untuk memfasilitasi peserta didik saya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, berarti di situ persiapannya saya rasa sudah cukup matang ya. Insya Allah. Perangkat pembelajaran, kemudian media, dan juga untuk strategi pembelajaran. Ya. Terus di sini apa sebabnya Bu Ririn itu fokus pada pembelajaran matematika? Jadi mengapa saya memilih pembelajaran besok itu lebih fokus kepada muatan pembelajaran matematika? Karena saya telah melakukan tes kemampuan awal terkait dengan materi waktu, dan hasilnya adalah dari 12 siswa saya itu hanya 2 anak saja yang nilainya di atas KKM. Itu artinya 10 siswa saya itu nilainya di bawah KKM. Nah, saat itu saya melakukan tes secara lisan maupun tertulis. Jadi secara tertulis hasilnya seperti tadi. Terus kemudian saya melakukan tes secara lisan juga, banyak anak yang belum bisa membaca jam. Begitu Bu Nur. Itu adalah alasan saya mengapa saya memilih materi waktu itu. Karena itu adalah merupakan permasalahan yang harus segera saya atasi, Bu Nur. Oke, jadi di situ fokusnya dalam memilih muatan pelajaran matematika karena rata-rata nilai anak itu masih berada di bawah KKM. Kemudian di situ anak-anak itu masih kesulitan dalam membaca waktu atau membaca jam gitu ya. Terus bolehkah Bu Ririn ceritakan mengenai strategi yang akan digunakan ketika mengajar nanti? Jadi strategi pembelajaran yang saya pilih adalah strategi pembelajaran problem based learning. Di mana mengapa saya kok memilih PBL ini sebagai strategi pembelajaran yang besok akan saya lakukan? Karena dalam PBL ini kita menghadirkan suatu permasalahan, tentunya permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Kemudian nanti kita bersama-sama untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut.
Ketika kita menerapkan PBL, kita akan merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa ini adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk anak peserta didik kita dalam menghadapi era sekarang ini. Begitu. Ya, jadi strategi yang digunakan itu dengan menggunakan PBL karena memang di era saat ini anak-anak agar kita itu memiliki kemampuan berpikir yang kritis gitu ya, anak-anak kita ini ya. Gitu. Memang dalam hal ini kalau saya lihat Bu Ririn itu sudah melakukan pembelajaran, akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Tadi sudah saya perhatikan di situ Bu Ririn sudah, yang pertama adalah mengidentifikasi dulu untuk kebutuhan belajar murid, kemudian mempersiapkan berbagai media RPP, kemudian nanti untuk strategi belajarnya itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ririn. Iya, kemudian di situ seperti yang kita ketahui bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi itu di situ kita harus menganalisis dulu seperti kebutuhan belajar murid itu apa saja. Yang pertama itu tentang kita melihat bagaimana kesiapan belajar murid seperti tadi ini sudah menyampaikan, memberikan tes dulu ya. Kemudian minat murid, biasanya murid-murid itu berminat dengan hal-hal yang misalnya video ataupun apa, ataupun gambar-gambar, poster dan lainnya. Kemudian juga profil belajar murid itu sendiri itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk yang pertanyaan selanjutnya. Persiapan yang perlu Bu Ririn lengkapi sendiri itu apa Bu Ririn? Untuk dilengkapi. Persiapan yang masih perlu dilengkapi, saya kira pada medianya benar. Jadi di sini kan saya mengidentifikasi gaya belajar peserta didik saya itu kan ada 3. Jadi saya juga harus mempersiapkan 3 media yang berbeda untuk memfasilitasi gaya belajarnya. Dan saya sepertinya masih kurang dalam hal itu benar. Terkait dengan medianya. Oke, berarti terkait dengan medianya yang belum lengkap, nanti akan segera dilengkapi. Nah, kira-kira kapan untuk melengkapi media tersebut? Saya akan melengkapi media saya yang kurang itu setelah pra observasi ini. Jadi setelah ini saya akan langsung melengkapi yang dirasa kurang. Setelah pra observasi ini berarti di situ Bu Ririn akan melengkapi untuk media pembelajarannya yang mau dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bu Ririn. Betul. Nah, untuk melengkapinya apakah Bu Ririn perlu bantuan dan siapa yang dimintai bantuan untuk itu? Tentu perlu bantuan Bu Nur. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan Bu Nur atau rekan sejawat lainnya dalam proses mempersiapkan media yang akan saya gunakan besok Senin. Oke, berarti di situ kita melakukan kolaborasi betul. Kolaborasi dengan teman agar bisa melaksanakan pembelajaran yang seperti kita harapkan, begitu seperti Bu Ririn harapkan. Terus untuk yang area pengembangannya sendiri ini Bu Ririn, area pengembangan dalam kompetensi apa yang ingin Bu Ririn capai? Kita tahu bahwa untuk area pengembangan guru itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, dari keempat area ini area mana yang ingin Bu Ririn kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogi terkait dengan bagaimana saya memahami peserta didik saya, terus bagaimana saya mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang akan saya lakukan, mungkin kaitannya dengan itu. Terus yang kedua yaitu kompetensi profesional, bagaimana saya
akan lebih mendalami materi yang akan saya berikan kepada siswa. Mungkin itu. Berarti di sini ada 2 kompetensi ya, Yeah. yang akan dikembangkan oleh Bu Ririn, yaitu Yeah. berupa kompetensi pedagogik Juga sama profesional. profesional. Yeah. Oke, Bu Ririn. Kemudian dari kompetensi itu, strategi apa yang ingin Bu Ririn capai, itu strateginya apa? Iya. Oke, strategi yang akan saya lakukan atau saya gunakan untuk meningkatkan kompetensi pertama yaitu pedagogik, yaitu mungkin saya akan mencari literatur dari jurnal atau dari buku tentang bagaimana saya untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, atau mungkin saya juga nanti akan bertanya kepada guru senior atau kepada Bu Nur tentang bagaimana proses mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, atau bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran itu. Terus kemudian untuk yang kompetensi profesional, mungkin yang akan saya lakukan, saya akan mencari literatur terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Literatur itu bisa saya cari dari artikel-artikel di jurnal yang sudah terindeks tentunya, atau dari buku mata pelajaran. Mungkin seperti itu. Ya, strategi yang sangat bagus ya, Bu Ririn ya. Ya. Nah, dari yang sudah kita bicarakan ini, Ya. saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ririn lakukan itu sudah sesuai. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasinya juga di situ tadi Bu Ririn menyampaikan bahwa anak itu juga diberikan teks, ya. Kemudian gambar-gambar di situ sudah masuk ke strategi berdiferensiasi ke yang konten. Oh, yang konten. Betul. Kemudian iya. untuk yang menggunakan strategi pembelajaran PBL itu masuk ke yang strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Iya, proses di situ. Kemudian yang terakhir sendiri adalah ketika anak-anak itu setelah nanti mengerjakan tugas, kemudian anak-anak disuruh untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, itu sudah masuk ke diferensiasi produk. Oh, produk. Itu. Ya, Jadi kalau saya lihat pembelajaran yang akan Bu Ririn lakukan besok itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi begitu. Ya, baik. Oke. Nah, Bu Ririn di sini saya doakan semoga untuk besok pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Bu Ririn harapkan, sehingga kompetensi pengembangan sebagai guru dapat terpenuhi semuanya. Amin. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih sekali. Kemudian waktu sudah habis sepertinya ya Bu Ririn. Terima kasih sekali atas waktunya. Dan saya mohon maaf sekali kalau di sini ketika menyampaikan pertanyaan ataupun apa ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan terima kasih sekali. Selamat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih juga Bu Nur. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.